Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majlis yang insya Allah senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Melanjutkan kajian kita, di mana pada kesempatan ini kita akan mengkaji hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada kesempatan yang lalu kita sudah sedikit baca tentang sejarah hidup beliau. Dalam kesempatan kali ini kita mengkaji hadis yang diriwayatkan oleh beliau, bahwasanya beliau mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillah bihi khairan yusib minhu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjelaskan kepada kita, barang siapa yang dikehendaki untuk mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yusib minhu, maka orang tersebut akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, may yuridillahi bihi khaira, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapat kebaikan, halan wa ma'alan, baik di saat itu dia mendapat kebaikan atau di masa yang akan datang. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hambanya mendapat suatu kebaikan, yusib minhu, maka orang tersebut, hamba tersebut akan diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu ujian dalam tubuhnya, yaitu dengan diberi penyakit, au malihi, atau di dalam hartanya, entah itu pekerjaannya bangkrut atau hartanya dicuri, atau ujian-ujian yang lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, au mahbubihi, atau seseorang yang ia cintai, entah itu anaknya, istrinya, keluarganya, ayahnya, ibunya, atau apapun yang ia cintai, dia diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lain karena Allah menghendaki orang tersebut mendapat kebaikan. Dikatakan oleh Abu Ubaid, makna daripada yusib minhu, akan diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yabtalihi bil masaib, diuji dengan musibah, agar apa? Agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepadanya. Sebagian ulama menjelaskan arti daripada ujian tersebut adalah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bencana baginya, musibah, entah itu penyakit atau kehilangan harta, atau ada yang terjadi pada orang yang ia kasihi. Tujuannya tak lain agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya. Jadi orang yang diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu enggak semuanya terus kita bisa pandang, oh orang ini dapat musibah berarti orang ini buruk. Tidak. Karena ujian itu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Dalam Al-Quran yang namanya ujian itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, kepada hamba-hambanya akan diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa ujian tersebut? Minal khauf, dengan rasa takut, wal ju', dan juga dengan rasa lapar, wa naqsim minal amwal, harta yang kurang, kemiskinan, kefakiran, dan juga buah-buahan atau tanaman-tanaman yang tidak berbuah sedikitnya daripada buah-buahan tersebut. Itu ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan dalam ayat ini wa basyiris sabirin. Jadi orang-orang yang bersabar ini orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang bersabar? Dijelaskan dalam ayat tersebut, alladzina idza asabatuhum musibah, mereka yang ketika tertimpa musibah berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini orang-orang yang diberikan kabar gembira oleh Allah karena kesabarannya ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim, mereka dapat salawat dari Allah Subhanahu wa taala, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muhtadun. Jadi manusia nggak bisa menghindar dari ujian. Setiap orang yang hidup di muka bumi ini tak lepas dengan ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang sehat, kadang sakit, diuji sama Allah. Kadang nikmat, kadang diberi ujian sama Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan itu hilang daripada dirinya. Kadang punya harta yang berlimpah, kadang diuji sama Allah Subhanahu wa taala, kehilangan hartanya atau kerjaannya tidak jalan sebagaimana biasanya. Nah, ini ujian-ujian ada hikmahnya, bukan tidak ada hikmahnya. Ada hikmah besar di dalamnya. Dan jikalau Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat derajat hambanya atau menginginkan kebaikan dari hambanya, yusib minhu, maka hamba tersebut diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat ada seseorang yang sedang diuji sama Allah Subhanahu wa taala, jangan kita su'dzon. Jangan kita sangka kalau orang ini sedang diseksa sama Allah Subhanahu wa taala, hidupnya nggak ada enak-enaknya. Dikasih sakit, nggak sembuh-sembuh, sakit belum selesai sudah dikasih musibah yang lain, musibah. Ini pasti karena perbuatan maksiatnya. Bukan. Bisa jadi orang ini sedang diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan nabinya menjelaskan kepada kita, kalau Allah sudah menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka hambanya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi malah kita yang nggak pernah dapat ujian, kita sedang nggak disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita jauh daripada kebaikan. Karena tanda-tandanya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala diberi ujian. Bahkan para kekasihnya Allah, anak cucu Adam ini yang paling istimewa dari keturunan anak cucu Adam ya para nabi sama para rasulnya Allah. Sedangkan Nabi sudah menjelaskan kepada kita apa asyaddul bala, bencana ujian yang paling besar dialami oleh siapa? Dialami oleh anbiya wal auliya, para nabinya Allah dan para wali-walinya Allah. Di sini kita dikasih tahu kalau ujian, bencana yang turun yang menguji seseorang bukan berarti semuanya adalah murka dari Allah. Karena apa? Para nabi diuji oleh Allah, para rasul diuji oleh Allah, para wali-walinya Allah juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu bukan karena Allah murka, tapi karena cintanya Allah kepada hambanya, dan Allah menghendaki hamba tersebut mendapatkan kebaikan dan kemuliaan. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad SAW yang ujiannya paling besar, tidak satu pun dari umatnya bisa menyamai ujian yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita seandainya dapat ujian tersebut, kita nggak mungkin mampu. Nabi Muhammad dalam kehidupannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah pasti masuk surga, padahal nggak punya dosa. Ujian ini ngilangin dosa kita, nambah pahala. Nabi Muhammad pahalanya sudah banyak. Surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad. Beliau nggak punya dosa tapi diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan kalau Allah menghendaki kebaikan, mencintai hambanya. Idza ahabballahu qaum, Allah kalau cinta kepada sekelompok kaum diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian itu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Bisa jadi ujian itu kena ke badan kita, diberi sakit sama Allah Subhanahu wa taala, atau ke harta kita, atau ke suasana, dikasih kesedihan, dikasih banyak pikiran, dikasih minal khauf, rasa takut, rasa khawatir, diuji sama Allah Subhanahu wa taala
agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza sabara wahtasaba kana dzalika sababan lima aradahu Allah tabaraka wa ta'ala bihi. Kalau dia bersabar dan yahtasib, ikhlas, ridha dengan ujian yang Allah berikan kepada dirinya, maka dia akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri dari Abi Hurairah juga radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Abu Hurairah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin." Seorang muslim itu tidak tertimpa nasab, rasa taat. Jadi rasa susah, payah, capek yang luar biasa. Wala sabbin, dan juga tidak tertimpa sebuah penyakit, wala hammin wala huznin, tidak tertimpa pikiran, kemudian kesedihan atau penganiayaan dan lain sebagainya, hatta asyaukati yushakuha, dan dia juga tidak tertusuk duri, bahkan duri yang kecil sekalipun itu tidak tertusuk seorang muslim duri, illa kafarallahu biha min khatayahu, terkecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi musibah yang turun itu tak lain mengampuni dosa manusia. Dalam hadis yang lain disabdakan oleh Rasulullah, "Mamin muslimin yusibuhu adza," tidak seorang pun dari muslim yang tertimpa sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang menjadikan dirinya itu sakit, illa hatallahu anhu khatayahu kama tahatu warakus syajar, terkecuali dosanya berguguran sebagaimana dedaunan itu berguguran daripada pohonnya. Jadi kalau kita tertimpa musibah, mau itu rasa capek yang luar biasa, atau itu penyakit yang menimpa diri kita, bahkan sampai duri yang menusuk kaki kita, cuma duri saja, sakitnya nggak seberapa, terkecuali dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kalau kita diberi ujian sama Allah berupa sakit, kita makanya dilarang untuk mengeluh. Karena apa? Orang yang sedang sakit, ketika dia merasakan rasa sakit tersebut, sedang diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dia bersabar, bukan hanya mendapat ampunan, tapi dapat pahala daripada sabarnya. Dan ketika dia bersabar, dia masuk dalam kategori orang-orang yang dicintai oleh Allah, karena Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Dan orang yang bersabar jazauhu apa? Imbalan bagi orang yang bersabar apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di hari kiamat dijelaskan sama Rasulullah, setiap orang ngambil gaji daripada pekerjaannya di muka bumi ini. Yang sholat ngambil gajinya sholat. Kau sholat sekian tahun, nih gajinya. Kau puasa sekian tahun, nih gajinya, sesuai dengan amalnya. Kecuali orang yang bersabar, gajinya orang yang bersabar itu seperti ember yang dituangkan. Kalau sholat ya sholatmu sekian, gajimu sekian. Puasa, puasamu sekian, gajimu sekian. Tapi orang yang bersabar ditumpahkan kepadanya pahala yang sangat berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, man wu'ika lailatan fasabara, sakit panas satu malam, kemudian dia bersabar atas penyakit panas yang sedang menimpa dirinya, waradhiya biha, dan rela atas penyakit yang Allah berikan kepada dirinya atau ujian yang Allah berikan kepada dirinya. Maka dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharaja min dhunubihi ka yaumin waladathu ummuh, maka dia itu diampuni dosa-dosanya sebagaimana dia baru dilahirkan oleh ibunya. Diampuni seluruh dosa-dosanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang sakit itu pada hakikatnya, kalau nampak mata orang sakit itu nggak enak. Sakit panas, nggak bisa tidur, makan nggak enak, minum nggak enak. Tapi pada hakikatnya orang yang sakit itu sedang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Karena apa? Karena penyakitnya gugurkan dosanya. Kalau dia sabar, ada pahala di atasnya. Jadikan dirinya apa? Bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaban, sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin itu. Kalau diberi kenikmatan dia bersyukur, maka dia dapat kebaikan daripada itu. Kalau sedang diuji, ada ujian yang datang kepada dirinya, fasabar, kemudian dia bersabar, maka baik bagi dirinya. Maka tidak ada yang jelek buat orang muslim. Karena manusia itu hanya dalam dua keadaan. Keadaan dia sedang mendapatkan kenikmatan,
keadaan dia sedang mendapatkan ujian dari Allah, sehat atau sakit, kaya atau miskin. Keadaannya cuma dua, senang atau susah. Sedang dalam keadaan diberi nikmat atau sedang dalam keadaan diberi ujian sama Allah berupa musibah. Dan dua-duanya baik buat dia. Kalau dia diberi kenikmatan, dia syukur sama Allah, khairan lahu, baik bagi dirinya. Kalau diberi ujian, diberi penyakit, diberi kemiskinan, diberi apapun sama Allah yang tidak enak, fasabara, dia sabar, maka itu juga baik pada dirinya. Jadi nggak ada yang jadikan dia tidak baik, kecuali dia yang menjadikan itu tidak baik. Dikasih ujian sama Allah, justru dia marah-marah, nggak terima dengan ujiannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang bahaya, dia nggak dapat apa-apa, justru malah mendapatkan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hakikatnya seseorang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan sebuah penyakit atau apapun yang sedang menimpa dirinya, pada dasarnya Allah sedang ingin memberikan kebaikan bagi dirinya, yaitu dosanya diampuni, dan kalau dia bersabar dia mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala.